Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, kamarnya pada nggak nyala, Bu? Yang belum mandi siapa aja? Saya, Bu. Udah Bu dari subuh. Waduh. Kemarin Bu saya, Bu. Tapi sehat-sehat kan? Alhamdulillah, alhamdulillah. Coba Kecuali saya lagi ngamak Tangerang. pimpin doa dulu. Baik, mohon perhatian semuanya. Sebelum memulai kegiatan kali ini, alangkah baik kita membaca doa. Baca doa dimulai. Baca doa selesai. Iya, dia kita pakai kaos ya. Ya Bu, dia pakai kaos dulu. Waduh, dia yang lain pada rapi. Sebelum kita mulai, silakan kalian isi presensi dulu ya di topik presensi yang di classroom. Udah Bu. Udah. Sini yang udah masuk Udah Bu, bangun dulu. Tia, Diki, Homsi, Julfadila, Hosifa, Rizky. Aldi masih ada? Ali keluar. Oke, kemarin kan tentang routing ya. Iya. Ada yang masih inget nggak routing statis itu yang gimana? Mengirimkan jaringan dari jaringan satu ke jaringannya lain. Routing status yang konfigurasinya dilakukan secara manual Bu. Routing statis itu routing yang konfigurasinya dilakukan secara manual oleh administrator jaringan. Jadi konfigurasi routernya dilakukan atau pengaturan routernya itu dilakukan secara manual. Jadi admin yang mengatur routernya lewat mana, mau kemana, dan lewat mana. Itu routing statis. Nah, kemarin kan kita udah membahas tentang isi routing statisnya. Sekarang bagaimana kalau terjadi masalah pada routing statis? Jadi materi kali ini adalah permasalahan routing statis. Ada 5 tujuan pembelajaran. Yang pertama, menentukan cara pemeriksaan permasalahan konfigurasi routing statis, kemudian menemukan permasalahan konfigurasi routing statis, kemudian memperbaiki permasalahan konfigurasi routing statis, kemudian mengisi hasil perbaikan permasalahan routing statis, dan yang kelima adalah membuat laporan perbaikan routing statis. Kenapa kalian harus mempelajari ini? Kadang gini, ketika kalian nanti di lapangan, kita nggak tahu perusahaan itu menggunakan topologinya apa, konfigurasinya bagaimana. Nah, kalau kalian diminta untuk coba perbaiki konfigurasinya, kalian harus tahu cara ngeceknya itu bagaimana, apa yang harus kalian lakukan terlebih dahulu. Kelompoknya udah ada ya? Ibu maaf. Ya dong, Bu Ini Inge. Bu apa teh apa? Sinyalnya putus-putus. Putus-putus? Iya. Kayak dengan aku ya. Ya lupa. Disambungin dong. Udah nggak bisa Bu, udah beda perasaan. Udah aja Tia. Ya. Balik lagi ke pelajaran. Gue minta kalian download yang LKPD sama LKPD-nya ya. Iya. LKPD-nya itu topologinya kayak gini nggak? Ya Bu. Ya, ada 3 router. Kemudian 3 router ini. Ini IP-nya juga ini jaringannya ini 1.0, kemudian yang ini 2.0, ini 3.0. Ini 100.0, ini 200.0. Ini udah kita beri IP nih, ini 1.2 karena ada di jaringan 1.0. Kemudian yang di 2.0 kita beri IP 2.2. Nah, kalau misalkan di awal ini PC 1 dengan PC 2 itu kita ping hasilnya apa? Hasilnya RTO. Bisa berarti kan kalau RTO kemungkinan IP-nya belum dikenal atau IP-nya salah gitu, IP tujuannya. Ini yang kita konfigurasi itu router ini, router 0. Ya, yang kita konfigurasi router 0. Konfigurasi routernya ini, 2 ini. Apakah setelah konfigurasi router 0 ini kita bisa langsung ping ke PC 2, PC 3 itu reply? Enggak, Kenapa Ki? kan router 1 sama router 2-nya belum dikonfigurasi Bu. Nah, terus kita konfigurasi benar, Rizky. Sekarang kalau misalkan di router 2-nya kita konfigurasi nih, ya nih, ini 1.0 dan 3.0. Kira-kira bisa ping nggak?
Bisa. Bisa Bu ke PC 2. PC 3. Kalau misal dari PC 1 nih, PC 1 ping ke PC 2 bisa nggak? Bisa. 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 Reply nggak? Reply Bu. Kalau PC 2 ke PC 1 bisa nggak? Bisa. Kenapa? Kan sebelum. Nah, kalau misalkan PC 2 ke PC 3, Enggak. kenapa? Bu? Belum dikasih. Jalur. Apanya? Jalur. Jalurnya kenapa? Buat Sekarang coba kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian. Kenapa PC 1 itu belum bisa ping reply ke PC 3, PC 2 juga belum bisa ping reply ke PC 3. Dan nanti hasilnya kalian kerjakan di LKPD. Nah, kali ini kelompok Nurul akan mempresentasikan permasalahan routing statis yang ada pada LKPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan menjelaskan hasil topologi yang telah diperbaiki. Hasilnya yaitu hasil resting routing statis ping dari PC1 ke PC2 connect atau tidak, yaitu connect IP network 1 dengan network PC2 sudah disetting atau didaftarkan routing statis di semua router. Makasih Nurul. Tadi kelompoknya Nurul, Wahyu, Homsi, Musifa ya? Coba beri apa untuk kelompok Nurul? Iya, terima kasih. Nah, sekarang Bu Kira udah paham. Sekarang kalian ke kerjakan tes formatif 3.5. Terima kasih yang sudah mengerjakan formatif. Coba salah satu untuk berikan kesimpulan tentang materi hari ini. Kesimpulannya, Yang anggun. pertama, routing statis adalah penentuan router atau bentuk router yang dikonfigurasi secara manual. Pertama, masukin IP-nya masing-masing PC, terus konfigurasi router. Apabila dari PC 1 ke PC 2 nggak bisa nge-ping, itu karena di router satunya belum dikasih IP root atau IP tujuan. Kita kasih IP tujuan dulu, sesudah dikasih IP tujuan, kita ping ulang, itu bisa Bu. Udah Bu, segitu aja. Oke, makasih Arni. Ibu tambahkan ya, Ibu kesimpulan permasalahan routing statis ini. Jadi begini, ketika kalian membuat sebuah merouting jaringan menggunakan statis, yang kalian lakukan kan kita tes dulu nih antara router satu dengan router lain connect enggak. Yang kita tes bagaimana dari PC itu ke routernya dulu, ke IP router yang di dalam itu, yang di atasnya masuk atau tidak. Kalau dia udah masuk baru ping ke IP router yang keluarnya, connect atau tidak. Kalau connect, baru ke sebelahnya, di router sisi sebelahnya itu terhubung atau tidak. Jadi kelemahannya gitu, kalau statis kita cek satu-satu jadi kita tahu nanti permasalahannya ada di router yang mana. Seperti tadi konfigurasi tadi kan, router 0 sudah kita konfigurasi, router 2, router 1 belum. Tapi kita tidak bisa connect ke router 3 atau PC yang 3. Kita ping ke router 3 dulu, ternyata tidak berhasil. Berarti di router 3 itu belum kita konfigurasi. Jadi router 1 dengan router 2 itu belum dikenal oleh router 3. Nanti akan disediakan untuk minggu depan. Kita akan membahas tentang, kalau kali ini kita routing statis, minggu depan kita masuk ke routing dinamis ya. Routing dinamis ada macam-macam, ada RIP, ada OSPF, ada BGP, dan yang lain-lain. Nanti materinya LKPD, bahan ajar ya, disiapkan di classroom. Sebelum mengakhiri pelajaran, berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke, ketemu lagi minggu depan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Diberi kesempatan lagi untuk ketemu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.